Tak perlu mengeluarkan sepatah kata pun, Si-eun bisa menunjukkan ketidaksenangannya kepada semua orang di sekolah barunya. Rumor tentang masa lalu Si-eun yang sudah membuat banyak sekali musuhnya menjadi cacat saat berkelahi dengannya, membuatnya cukup dikucilkan dan ditakuti di sekolah barunya. Si-eun selalu tidur saat di sekolah karena semenjak peristiwa mengerikan yang sudah terjadi kepadanya, Si-eun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun Si-eun sudah mencoba berkonsultasi dengan psikolog, hal itu sepertinya tidak membantu. Saat Si-eun sedang tidur di kelas, ada salah satu anak yang tak sengaja menabraknya. Ia takut Si-eun akan ngamuk kepadanya. Tapi untunglah Si-eun masih bisa menahan emosinya. Juntae bekerja sebagai seorang kurir pengantar makanan kepada teman-temannya yang memesan kepadanya. Namun ada saja siswa berandal yang selalu mencari-cari kesalahan Juntae hanya untuk sekedar memarahinya. Namun Juntae sudah biasa dengan hal itu. Tapi sepertinya pekerjaan Juntae di sekolah ini tidak hanya sekedar sebagai kurir pengantar makanan. Siswa yang sudah menjadi budak para preman di sekolah terlihat menyetor setumpuk HP kepada bos preman di sini. Juntae lah yang diberikan tugas untuk mencuri HP para siswa di sekolah. Dan salah satu target dia adalah Si-eun, siswa yang sangat ditakuti di sekolah ini karena masa lalu Si-eun yang sangat beringas. Juntae mencoba bertanya kepada Si-eun HP apa yang digunakannya, dan tentu saja Si-eun tidak menjawab. Siswa yang berlagak preman ini tidak mau tahu apapun yang terjadi. Juntae harus tetap bisa mencuri HP Si-eun dan menyetor kepadanya. Saat Juntae mengatakan bahwa Si-eun tidak boleh diganggu, Choi malah sangat kesal dan merasa Juntae sudah meremehkan dirinya. Dulu memang sempat terjadi pertikaian di antara Choi dan Si-eun, dan pada saat itu Si-eun masih diam saja. Alhasil Juntae malah dipukul dan Choi mengatakan ia sama sekali tidak takut dengan Si-eun dan HP Si-eun harus segera diambil. Juntae pun langsung datang ke ruang guru untuk mengambil HP para siswa yang dikumpul saat ujian, dan diam-diam Juntae mengambil HP milik Si-eun. Saat kembali ke kelas, semua siswa mengambil HP mereka, dan saat giliran Si-eun, ia tak menemukan HP-nya. Saat Si-eun bertanya kepada Juntae, tentu saja ia berpura-pura tidak tahu, dan sepertinya Si-eun tahu kalau Juntae sedang berbohong. Setelah berhasil mencuri HP milik targetnya, siswa cupu ini pun langsung menyerahkannya kepada geng preman yang memerintahkannya mencuri HP para siswa di sekolah ini. Saat Juntae bertemu dengan Si-eun yang baru saja ia curi HP-nya, Juntae malah dengan santainya berkata bahwa ia turut prihatin dan akan membantu memberikannya uang tambahan untuk Si-eun membeli HP baru. Bukannya merasa terhibur, Si-eun malah semakin kesal dan mengatakan bahwa Juntae pengecut. Sepertinya Si-eun sudah tahu hal buruk yang dilakukan Juntae demi mendapat perlindungan dari preman di sekolah. Mendengar hal buruk terjadi kepada Si-eun, ibunya pun malah sangat senang karena dengan begini ia bisa berjalan bersama Si-eun untuk membeli HP baru. Si-eun memang terlihat sangat murung setelah sahabatnya koma di rumah sakit, dan Si-eun merasa bahwa kekacauan ini terjadi akibat dirinya. Setiap hari Si-eun berkunjung ke rumah sakit sahabatnya dan mengirimkan pesan kepada Suho yang sedang koma. Keesokan harinya saat sampai di sekolah, Si-eun melihat preman di sekolah ini sedang mempermainkan siswa cupu ini. Si-eun berusaha menahan diri agar tidak berkelahi lagi, namun sayang emosinya tak terbendung sampai Si-eun langsung menghajar satu persatu siswa preman yang menghalanginya. Namun ternyata itu tadi hanyalah bayangan dari pemikiran Si-eun. Ia tidak berbuat apa-apa walau Choi terus menghinanya. Si-eun hanya meminta para preman ini agar tak menghalangi jalannya. Juntae yang merasa prihatin dengan Si-eun mencoba memberikannya beberapa makanan, namun Si-eun malah menolaknya, dan saat inilah Juntae mengakui perbuatannya bahwa ia sudah mencuri HP Si-eun dan menyerahkannya kepada Choi si preman. Juntae mengatakan bahwa ia juga tak punya pilihan. Bukannya marah, Si-eun hanya diam dan pergi begitu saja. Juntae mencegat Si-eun dan berkata bahwa ia benar-benar kepikiran omongan Si-eun yang mengatakan dirinya pengecut. Akhirnya Si-eun pun mengatakan bahwa aksi yang baik akan menimbulkan reaksi yang baik pula, sama seperti hukum Newton 3. Juntae benar-benar mempelajari apa itu hukum Newton 3, dan ia sama sekali tak mengangkat telepon para preman yang sudah memerintahkan Juntae melakukan hal buruk selama ini. Kedua siswa sekolah Bizer ini sedang dipalakin oleh siswa sekolah lain yang bersatu menjadi satu aliansi. Si-eun yang melihat teman satu sekolahnya dipalakin hanya bisa melihat dari kejauhan karena saat ini ia sudah benar-benar tidak mau berkelahi. Tak lama preman dari sekolah Bizer datang dan ia mengatakan bahwa sudah memiliki janji untuk bertemu dengan wakil ketua aliansi mereka. Saat Choi masuk ke dalam warnet ini, terlihat ada beberapa siswa SMA lain sedang menyetor HP curian kepada wakil ketua aliansi ini. Ternyata Choi berniat ingin gabung ke geng ini. Pantas saja Choi memerintahkan Juntae untuk mencuri semua HP siswa lain lalu memberikan kepadanya. Choi akan menyerahkan semua HP itu kepada wakil ketua aliansi ini sebagai syarat setoran. Dengan begitu SMA Bizer bisa bergabung ke aliansi mereka. Bahkan Choi janji minggu depan akan menyetor 100 HP. Saat mereka sedang bernegosiasi, salah satu pengunjung warnet malah mengejek wakil ketua aliansi tadi dengan kalimat anak SMA main gangster-gangsteran. Tak berbasa-basi, wakil ketua aliansi ini langsung menghantam kepala orang yang mengejeknya untuk membuktikan bahwa mereka adalah petarung yang tidak ada rasa takut sama sekali. Choi langsung takut melihat hal itu dan langsung pergi dari sana. Siswa cupu di sekolah ini tiba-tiba dilabrak oleh preman sekolah dan terlihat kali ini ia akan melawan, padahal selama ini Juntae sangat tunduk kepada Choi. Ternyata malam sebelumnya Juntae
sudah sangat dilema dengan semua perbuatannya. Ia merasa menyesal sudah mencuri HP siswa lain untuk disetor kepada Choi, sehingga Juntae datang subuh-subuh ke sekolah lalu membongkar lemari tempat para preman sekolah menyimpan semua HP curian yang sudah disetor kepadanya. Bukan untuk mengambil sendiri semua HP itu, melainkan Juntae mengembalikan semua HP yang sudah dicuri kepada pemiliknya, termasuk HP si Eun. Semua siswa pun membicarakan kok bisa tiba-tiba HP mereka kembali, dan hal itu sampai ke telinga si Eun. Terlihat ada surat permintaan maaf dari Juntae dan si Eun pun menemukan HP-nya. Para preman yang baru sadar markas mereka dibobol langsung tahu siapa pelakunya dan Choi langsung melabrak ke kelas Juntae. Sepertinya Juntae sudah siap dengan serangan kali ini dan ia tak menghindar sama sekali. Karena sadar dirinya tak bisa berkelahi, Juntae hanya berusaha bertahan agar dirinya tidak babak belur. Choi sangat marah karena ia sudah berjanji akan menyetor HP curian itu ke aliansi gangster agar sekolah mereka bisa bergabung ke sana. Namun sekarang rencana itu sudah kacau. Si Eun awalnya hanya bisa terdiam melihat penyerangan ini, namun ia teringat dengan masa lalunya yang hancur karena hal seperti ini dan ia pun berdiri untuk menghentikan preman ini. Choi tentu saja tidak menyangka si Eun akan ikut campur. Pemuda ini hanya diam saat dipukuli oleh preman sekolah yang sedang mengamuk. Padahal niat awal si Eun adalah untuk menghentikan preman ini menyerang salah satu siswa cupu yang tak mau lagi membantunya mencuri HP. Tapi sepertinya si Eun sengaja tidak mau melakukan serangan balik. Siswa yang tergabung dalam tim basket ini pun mendengar perkelahian Choi dan si Eun. Mereka semua adalah sahabat dari siswa terkuat di sekolah ini yang sedang diskors. Gotak tidak suka karena Choi malah berlagak jadi preman semenjak siswa terkuat di sekolah ini sedang diskors. Choi sebenarnya takut kepada si Eun. Bahkan ia pun kesulitan melawan si Eun yang tak berbuat apapun sama sekali. Ditambah lagi, Gotak datang untuk menghentikan Choi. Choi sebenarnya takut karena Gotak adalah sahabat dekat siswa terkuat di sekolah ini, sehingga ia hanya berlagak saja menantang Gotak. Padahal aslinya ia sudah sangat gemetar. Karena sudah terlanjur malu, Choi dan gengnya pun pergi begitu saja. Si Eun lalu mencoba memastikan Juntae baik-baik saja dan mengajaknya ke ruang kesehatan sekolah. Namun Gotak malah memaksa si Eun untuk berterima kasih dulu kepadanya. Namun saat mereka akan masuk ke ruang kesehatan, Juntae malah tak mau dan mengajak si Eun ke ruang rahasianya. Juntae takut kalau mereka ke ruang kesehatan, guru akan tahu bahwa mereka berkelahi dan pasti akan ada masalah selanjutnya. Perkelahian antara si Eun dengan preman sekolah membuat salah satu siswa penasaran siapa si Eun sebenarnya. Gotak pun akhirnya mendengar rumor bahwa si Eun itu sangat beringas dan sudah membuat beberapa orang cacat di sekolah lamanya. Makanya si Eun dipindahkan ke sekolah mereka. Saat pulang sekolah, Juntae memberikan beberapa obat kepada si Eun karena sepertinya Juntae tahu bahwa si Eun mengalami kesulitan tidur. Keesokan harinya terlihat Choi tiba-tiba saja bersikap baik kepada si Eun dan Juntae. Tentu saja hal itu sangat aneh bagi siswa lain terutama Gotak dan teman-temannya. Sebab baru saja kemarin mereka bertengkar. Choi malah mendekat kepada Gotak dan mengatakan bahwa dirinya dan si Eun akan menghancurkan Gotak dan juga sahabatnya, siswa terkuat yang sedang diskors. Padahal si Eun sama sekali tidak pernah merencanakan itu. Namun saat mereka akan masuk ke kelas dan Juntae akan ke WC, anak buah Choi malah menarik Juntae pergi menjauh. Dan Choi diam-diam masuk ke dalam markas Gotak. Choi menghancurkan semua barang-barang yang ada lalu mencoret foto Gotak dan Humin yang sedang diskors. Choi datang ke kelas si Eun dan mengatakan bahwa Juntae dibawa oleh Gotak ke markasnya. Padahal Juntae sebelumnya dibawa oleh anak buahnya sendiri. Karena khawatir si Eun menuju ke markas Gotak dan mencari Juntae. Lalu orang suruhan Choi yang lain menemui Gotak dan mengatakan bahwa si Eun mengajaknya bertarung dan si Eun sudah menunggu di markas mereka. Choi ternyata sudah mengadu domba si Eun dan juga Gotak. Walaupun sudah menahan diri, si Eun akhirnya tersulut emosinya dan langsung menyerang Gotak. Sebenarnya perkelahian mereka ini disebabkan oleh adu domba yang dilakukan oleh Choi. Ia sudah berhasil membuat Gotak dan si Eun bersiteru dan saat mereka sudah mulai lelah berkelahi, barulah Choi berencana akan datang menyerang Gotak dan si Eun. Rencana adu domba Choi berjalan mulus. Gotak yang kesal langsung datang menemui si Eun. Ucapan Gotak yang menghina masa lalu si Eun benar-benar membuat si Eun tak bisa menahan diri. Lalu akhirnya mereka pun tak segan-segan untuk berkelahi. Ini adalah perkelahian pertama si Eun setelah sekian lama menahan diri. Tak lama setelah mereka berkelahi, Choi datang bersama gengnya lalu langsung mencoba menyerang Gotak dan si Eun. Di sini barulah mereka sadar bahwa Choi sudah mengadu domba mereka. Choi tahu bahwa ia tak bisa mengalahkan si Eun jika duel 1 lawan 1, sehingga ia pun harus menggunakan cara licik seperti ini. Namun saat Choi akan menyerang si Eun, seseorang datang dan membuat mereka semua melongo. Itu ternyata adalah Humin, siswa terkuat di sekolah mereka dan sangat ditakuti. Humin hanya bisa tertawa melihat sahabatnya diadu domba seperti ini oleh orang seperti Choi. Tak berlama-lama, Humin pun langsung ingin menghentikan pertikaian ini dengan cara menghantam wajah Choi dengan bola basket. Peristiwa ini pun juga menjadi pertemuan pertama antara si Eun dan Humin, siswa paling kuat di sekolahnya. Untuk
Untung saja perkelahian ini bisa diselesaikan oleh Humin, siswa terkuat di sekolah mereka yang sudah lama diskors. Choi yang merasa dirinya preman dan sering membuat keributan sama sekali tidak berkutik setelah kembalinya Humin. Humin pun memaksa sahabatnya ini untuk meminta maaf kepada si Eun karena kesalahpahamannya lah keributan ini terjadi. Kembalinya Humin seketika membawa aura positif di sekolah dan dengan tegas Humin mengatakan bahwa jangan ada lagi yang saling merundung di sekolah ini. Bahkan saat mereka dipanggil ke ruang guru dan akan diberikan hukuman, Humin sama sekali tidak melawan dan rela saja diberi hukuman itu. Si Eun sempat melawan dan memberikan penjelasan, namun Humin langsung memaksa mereka untuk meminta maaf. Walaupun Humin sudah berusaha bersikap baik kepada si Eun, tapi respon yang diberikan si Eun masih sangat dingin dan terlihat belum senang dengan keberadaan mereka. Juntae pun akhirnya menceritakan latar belakang Humin yang sebenarnya sangat kuat berkelahi. Namun Humin tak mau sekolahnya bergabung ke aliansi gangster di kawasan mereka sehingga ia harus melindungi siswa lainnya. Di kawasan ini terbentuk sebuah gangster yang terdiri dari kumpulan anak SMA. Terlihat mereka sedang menyerang Choi, salah satu siswa sekolah Bizer yang gagal bergabung ke aliansi ini sebab Choi gagal memenuhi syarat yang diberikan ketua aliansi untuk bergabung ke geng mereka. Semua rencana Choi sudah gagal karena Humin sudah kembali ke sekolah dan semua orang di Bizer menganggap Humin adalah pemimpin Bizer. Tapi sebenarnya ketua aliansi ini sangat ingin Humin gabung ke aliansi mereka. Tapi Humin sudah menegaskan bahwa baik dirinya maupun sekolah mereka tidak akan mau bergabung ke aliansi. Humin sudah benar-benar ingin menjauhi segala bentuk keributan. Sifat Humin yang dulunya sangat keras kini sudah berubah drastis menjadi sangat ceria. Tapi sepertinya ketua aliansi yang disebut Union ini merencanakan sesuatu terhadap Humin dan teman-temannya. Saat si Eun sendirian ke toilet dan akan kembali, si Eun dicegat oleh wakil ketua aliansi Union. Pemuda ini mengambil foto si Eun dan disebarkan ke semua anggota aliansi bahwa saat ini si Eun adalah target mereka karena sekarang si Eun dianggap sudah berteman dengan Humin. Saat Humin mencari si Eun yang terlalu lama di toilet, Humin bertemu dengan wakil ketua aliansi Union yang ingin menyerang mereka dan ia mengancam Humin jika mereka tidak gabung ke aliansi maka kehidupan mereka akan hancur. Siswa terpintar dan paling berprestasi di sekolah ini ternyata adalah seorang pemimpin gangster yang mengerikan di kawasan mereka. Saat akan pulang ke markasnya, Baekjin tidak sadar bahwa ada geng dari sekolah Bizer mengikutinya. Choi dan gengnya ingin menyerang Baekjin untuk membalaskan dendam sebab beberapa hari lalu Baekjin sudah mempermalukan Choi dengan sangat buruk. Choi meremehkan Baekjin dan menghina Baekjin tidak bisa berkelahi. Tapi saat Choi dan gengnya maju menyerang, mudah saja bagi Jin untuk mengalahkan mereka semua. Teknik berkelahi Jin sangat baik dan mereka semua pun dibuat babak belur oleh Baekjin sendirian. Sementara itu, Humin, si Eun dan teman-teman lainnya baru saja selesai menjalani hukuman mereka sebagai sukarelawan di museum dan si Eun malah pulang sendiri. Ternyata si Eun datang ke rumah sakit tempat sahabatnya dirawat. Humin sempat mengkhawatirkan si Eun dan mencoba menelponnya. Namun si Eun berbohong dan mengatakan bahwa ia sudah di rumah. Saat si Eun sedang duduk di depan kamar sahabatnya, ternyata ada wakil ketua aliansi gangster ini datang ke sana. Tentu saja hal ini benar-benar membuat si Eun kesal karena ia sama sekali tidak ingin ada orang yang mengganggu sahabatnya yang sedang kritis. Kini hidup si Eun menjadi terganggu dan dalam ancaman karena ia berteman dengan Humin yang bermasalah dengan aliansi gangster ini. Karena tidak senang dengan gangguan aliansi ini, si Eun pun mencari ketua aliansi dan meminta agar jangan pernah mengganggu dirinya dan juga sahabatnya yang sedang koma di rumah sakit. Ternyata Baekji setuju asalkan si Eun tidak bergaul lagi dengan Humin. Mereka pun membuat kesepakatan. Saat si Eun pulang, terlihat Baekji dan wakil ketua aliansi ini seperti merencanakan sesuatu yang jahat. Tak lama setelah itu, target utama aliansi ini yaitu Humin langsung mendapat telepon dari kepolisian. Ternyata ayah Humin mendapat masalah karena kedapatan menjual alkohol ke pelajar. Humin sempat curiga dengan para pelajar ini dan ternyata benar. Pelajar ini adalah anggota aliansi dan mereka sengaja membuat masalah atas perintah dari Baekji. Pemuda ini tiba-tiba datang dan mengatakan kepada teman-temannya agar jangan pernah lagi bergaul dengannya. Si Eun sengaja melakukan itu untuk melindungi dirinya dan juga sahabatnya yang sedang koma di rumah sakit agar tidak diganggu lagi oleh aliansi gangster yang selalu menyerang siswa sekolah mereka. Syarat utamanya adalah si Eun harus menjauh dari Humin. Saat si Eun jalan sendiri dan berpapasan dengan anggota aliansi, ia sama sekali tidak diganggu. Ternyata ketua aliansi menepati omongannya dan si Eun benar-benar tidak dilibatkan lagi dalam masalah aliansi mereka dengan sekolah si Eun. Humin, Gotak dan juga Juntae bingung apa yang terjadi dan bertanya-tanya mengapa si Eun menjauhi mereka. Tapi mereka masih mencoba berpikir positif dan pulang dari sekolah. Namun wakil ketua aliansi gangster tadi malah datang dan menyerang Gotak. Aliansi gangster ini benar-benar tidak akan pernah berhenti mengganggu siswa Bizer selama mereka belum bergabung ke dalam aliansi. Juntae yang sama sekali tidak bisa berkelahi mencoba kabur dan ia malah dikejar anggota aliansi. Setelah berusaha keras kabur sejauh mungkin dan menemukan persembunyian, Juntae langsung mencoba menelpon si Eun untuk menanyakan kabarnya. Apakah si Eun baik-baik saja? Si Eun heran mengapa Juntae tiba-tiba bertanya seperti itu dan sial bagi Juntae, ia malah ketahuan dan ditangkap oleh anggota aliansi. Teriakan Juntae juga terdengar oleh si Eun di telepon. Si Eun yang panik terlihat langsung berlari dan ingin menolong temannya itu.
itu. Aliansi gangster di kawasan ini tak henti-hentinya menyerang siswa SMA Bizer yang tidak mau bergabung ke aliansi mereka. Wakil ketua aliansi pun sampai turun tangan memberikan pelajaran kepada Gotak. Namun sepertinya kemampuan Gotak untuk berkelahi masih kalah jauh dengan wakil ketua aliansi gangster ini. Sementara itu di sisi lain, Humin yang merupakan ketua dari sekolah Bizer datang seorang diri ke markas aliansi gangster ini dan menemui pemimpin mereka yaitu Baekji. Humin mengatakan bahwa dia dan juga sekolahnya tidak akan pernah bergabung ke aliansi gangster mereka. Saat akan pergi, Humin dicegat oleh anggota aliansi dan disinilah Humin menunjukkan kekuatannya. Seorang diri saja Humin bisa mengalahkan mereka semua. Namun situasi yang dialami sahabat Humin berbeda. Gotak nyaris babak belur dibuat wakil ketua aliansi ini. Di saat terpojok seperti ini, si Eun pun datang dan ia terlihat sangat tidak terima teman barunya diperlakukan seperti ini. Si Eun pun tidak bisa lagi menahan diri dan akhirnya ia berkelahi kembali setelah sekian lama berusaha menghindari perkelahian. Terlihat si Eun kembali ke mode beringasnya dan bertarung dengan cara yang tidak biasa. Si Eun menyerang titik-titik yang tidak terduga sampai membuat wakil ketua aliansi yang sebenarnya sangat kuat hampir tak berdaya. Cara bertarung si Eun yang tidak biasa membuat mereka berdua sama-sama terkapar dan kelelahan. Tepat pula saat itu Humin datang dan terlihat si Eun malah meminta maaf kepada sahabatnya yang sedang koma di rumah sakit karena dirinya berkelahi kembali. Humin menceritakan kepada si Eun bahwa sebenarnya ketua aliansi yang sering menyerang mereka adalah teman masa kecilnya dan entah mengapa Baekji berubah menjadi sangat mengerikan sekarang. Humin sempat menyesal karena dirinya lah yang sudah mengajarkan Baekji berkelahi. Baekji yang sangat berprestasi di sekolahnya ternyata sekarang harus masuk dalam lingkaran setan yang mengerikan. Baekji ternyata dikendalikan oleh mafia yang sedang menjalankan bisnis gelap. Maka dari itu Baekji sampai harus membuat aliansi gangster untuk mendukung perbuatan kriminal para mafia. Pantas saja Baekji masih terus memaksa Humin ikut aliansi mereka karena memang Humin orang yang sangat kuat dan bisa dipercaya. Namun selama ini Humin selalu menolak sehingga Baekji terus melakukan segala cara untuk memaksa Humin masuk ke dalam aliansinya. Melihat ayahnya sengaja dijebak sampai harus terkurung dalam penjara benar-benar membuat Humin kesal. Ia baru tahu bahwa ini semua perbuatan Baekji, pemimpin aliansi gangster yang terus memaksa Humin untuk bergabung kepada mereka. Orang-orang suruhan Baekji yang menjebak ayah Humin sampai masuk penjara pun jadi pelampiasan emosi Humin. Seorang diri saja Humin membuat anak-anak ini tak berdaya. Sebenarnya Humin sudah sama sekali tidak mau memikirkan persoalan aliansi gangster di kawasan mereka. Ia pun sudah mulai mencoba memulai hidup baru bersama teman-teman barunya termasuk si Eun. Tapi apalah daya, teror dari Baekji tak pernah berhenti menghantuinya. Baekji benar-benar membutuhkan Humin di aliansinya karena tekanan dari mafia besar yang mengendalikan mereka. Baekji akan dalam masalah besar jika aliansi mereka gagal mengumpulkan uang haram yang diminta mafia itu. Humin di rumahnya benar-benar jauh dari kata nyaman karena sang ayah yang selalu bersikap buruk kepadanya. Humin merasa ayahnya sama sekali tidak memperdulikan dirinya sehingga saat emosi sedang menguasai diri Humin, ia malah menghubungi Baekji dan mengatakan bahwa ia mau bergabung ke aliansi asalkan Baekji tidak lagi mengganggu ayah dan teman-temannya. Kondisi Baekji saat ini juga semakin tidak baik karena wakil ketua aliansi mengatakan ingin berhenti sejenak dari kegiatan aliansi sehingga kedatangan Humin pasti sangat akan membantu. Hubungan empat sekawan ini seketika menjadi runyam karena masalah yang mereka hadapi. Humin saat ini sudah memutuskan untuk bergabung ke aliansi gangster yang dipimpin Baekji demi melindungi teman-teman dan ayahnya. Humin diberikan tugas untuk merekrut siswa terkuat dari sekolah lain. Ia datang ke sebuah bar tempat targetnya nongkrong. Awalnya Humin diremehkan, namun dengan satu pukulan saja ia membuat pemuda besar ini tunduk kepadanya. Lalu si Eun yang baru saja terlibat perkelahian dengan wakil ketua aliansi gangster itu juga mendapat masalah. Ibunya begitu kesal melihat sikap si Eun yang masih saja berkelahi padahal masa lalunya sudah hancur karena perkelahian pula. Alhasil si Eun pun akan dipindahkan ke luar negeri dan pihak sekolah sudah mengurus semua dokumennya. Mendengar berita kepindahan si Eun, dua sahabatnya pun datang ke rumah si Eun dan mengajak si Eun untuk bermain basket bersama untuk terakhir kalinya. Disinilah juga Gotak menceritakan bagaimana kedekatannya bersama Humin. Namun mereka baru teringat bahwa Humin sudah tidak masuk sekolah beberapa hari dan mencoba menghubunginya. Tapi Humin malah meminta mereka jangan pernah menghubunginya lagi. Si Eun malah memutuskan untuk tidak jadi berangkat karena ia merasa masih harus menolong dan tinggal lebih lama bersama teman-temannya. Bukannya berbicara dengan baik, si Eun langsung menyalahkan ayah Humin atas semua kekacauan yang terjadi kepada anaknya. Humin saat ini sudah bergabung ke aliansi gangster di kawasannya dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua geng itu. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, Humin diberikan uang oleh Baekji, sang pemimpin aliansi. Awalnya Humin menolak, namun karena ayahnya membutuhkan uang itu, Humin tetap menerimanya. Humin sebenarnya sangat menyesal mengapa teman masa kecilnya menjadi ketua gangster seperti itu. Dan Humin juga terpaksa bergabung ke mereka demi melindungi keluarga dan teman-temannya yang lain
agar tidak diganggu oleh Baekji dan aliansinya. Kembali ke rumah Humin, mereka semua malah diusir oleh ayah Humin karena perkataan si Eun yang menceramahi ayah Humin. Si Eun yang penasaran tentang aliansi gangster yang merekrut Humin mencoba mencari informasi dari Choi, orang yang sempat ingin gabung juga ke aliansi itu namun sudah ditolak. Ternyata aliansi ini melakukan tindakan kriminal pencucian uang para mafia. Uang haram tersebut dihasilkan dari mencuri sepeda motor dan dijual kembali setelah dipreteli. Walaupun masih SMA, aliansi gangster ini sudah melakukan tindakan kriminal yang mengerikan. Setelah mencuri motor lalu menjualnya kembali, mereka melakukan pencucian uang dengan berpura-pura membuka bisnis bowling. Begitulah informasi tentang aliansi gangster yang disampaikan oleh Choi kepada si Eun dan teman-temannya. Mereka bertiga pun harus memikirkan cara bagaimana untuk membawa kembali Humin yang sudah bergabung ke sana. Setelah mendapatkan uang karena berhasil menjalankan misi sebelumnya, sekarang Humin malah disuruh mencuri sebuah sepeda motor. Humin sempat dilema apakah dia bisa melakukan hal kriminal semacam ini. Namun terlihat Humin sudah sangat dekat dengan targetnya. Sementara itu teman-teman yang berusaha menyelamatkan Humin sudah menjalankan rencana mereka. Si Eun datang seorang diri ke markas para aliansi gangster ini untuk mencari Baekji, pemimpin mereka. Lalu dua temannya yang lain diam-diam mencoba mencari tempat penampungan motor curian para aliansi gangster tadi. Setelah mencari ke tempat yang dicurigai, akhirnya mereka menemukan sebuah gudang yang berisi banyak sekali motor yang mencurigakan. Mereka pun yakin ini adalah tempatnya setelah melihat beberapa petunjuk yang ada. Pemuda ini diberikan tugas oleh aliansi gangsternya untuk mencuri sebuah motor. Namun ia sempat terhenti karena sebuah telepon dari sahabatnya yang sedang mencari keberadaan Humin saat ini. Gotak dan Juntae yang sudah berhasil menemukan gudang tempat penampungan motor curian aliansi gangster itu langsung menerobos masuk dan mencoba mencari beberapa barang bukti kejahatan mereka. Sementara itu si Eun masih berada di markas gangster itu untuk bertemu dengan Baekji sang pemimpin. Si Eun mencoba mengajak Baekji bernegosiasi untuk melepaskan Humin. Namun Baekji malah menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui kalau Juntae dan Gotak sedang membobol gudang mereka dan beberapa pasukan sudah dikirim ke sana untuk menghabisi mereka. Tepat pula Humin sudah pulang ke markas itu dan terlihat ia sangat marah dengan tindakan si Eun. Setelah si Eun mengatakan bahwa Gotak dan Juntae terjebak di gudang, Humin ternyata mulai mencemaskan mereka. Dan saat Baekji keluar, Humin mengatakan bahwa ia tak mau lagi menjalankan kejahatan aliansi ini. Ternyata Humin juga tidak jadi mencuri motor yang sudah ditugaskan kepadanya. Sementara itu di gudang ternyata Gotak dan Juntae sudah terkepung oleh para gangster ini. Namun dengan beberapa trik dan perlawanan mereka berhasil lari. Namun saat dalam perjalanan ke sana, si Eun mendapat telepon dari rumah sakit bahwa sahabatnya Suho sedang kritis dan itu membuatnya sampai bengong di tengah jalan. Gotak dan Juntae sempat lolos setelah bersembunyi di bawah mobil. Tapi keberhasilan itu tidak bertahan lama karena salah satu anggota gangster menemukan mereka. Gotak juga tertahan oleh anggota yang lain. Juntae yang sama sekali tidak punya kemampuan berkelahi mau tak mau menyerahkan saja bukti kejahatan para gangster ini yang sempat mereka ambil. Namun terlihat di belakang ada seseorang datang menolong dan itu adalah Humin. Para anggota gangster ini tidak ada yang tahu kalau Humin sudah tidak mau lagi bergabung dengan mereka. Tapi karena memang Humin sangat kuat, segala usaha gangster ini untuk menghentikan Humin hanya sia-sia. Humin yang semakin beringas terpaksa harus dihentikan oleh Gotak. Tepat pula saat itu Juntae mendapat kabar bahwa si Eun masuk rumah sakit. Tak berlama-lama mereka langsung datang ke rumah sakit mencari si Eun yang saat ini sedang tak sadarkan diri. Ibu si Eun yang sudah sangat kesal dengan permasalahan gangster ini malah memarahi teman-teman si Eun dan meminta Humin, Gotak dan Juntae tidak lagi bergaul dengan si Eun. Terlihat kondisi si Eun begitu buruk dan Humin merasa sangat bersalah dengan kekacauan ini. Tangisannya pun tak tertahankan lagi karena Humin merasa sangat bersalah atas kejadian yang menimpa si Eun yang saat ini harus tak sadarkan diri di rumah sakit. Teman mereka yang lain yaitu Juntae ternyata mendapat potongan kertas yang berisi bukti transaksi penjualan motor curian yang dilakukan oleh para gangster ini. Baekjin sangat marah kepada anggotanya dan meminta bagaimanapun caranya potongan satu lembar itu harus ditemukan. Bermodalkan satu lembar kertas ini, Juntae mencoba melapor kepada polisi bahwa ada satu aliansi gangster yang melakukan pencucian uang hasil jual beli motor curian. Namun polisi ini malah menganggap Juntae hanya main-main saja karena membuat laporan hanya dengan modal selembar kertas. Juntae pun pergi dan saat keluar dari kantor, ia ternyata sudah dicegat oleh anggota gangster ini. Juntae tertangkap dan dibawa ke markas gangster itu. Ia pun juga mendapat ancaman dari Baekji, tapi ternyata Juntae sama sekali tidak takut. Ia tak peduli walaupun harus dipukuli di sini demi melindungi teman-temannya. Namun tiba-tiba mantan wakil ketua aliansi gangster ini datang dan malah menolong Juntae. Apakah mantan wakil ketua aliansi ini berkhianat? Saat Humin dan Gotak akan datang menolong Juntae, Humin pun heran melihat sikap wakil ketua aliansi ini yang malah membantu mereka. Kondisi aliansi gangster yang dipimpin Baekji ini juga semakin buruk karena mafia yang memperkerjakan mereka sudah menagih hasil kerja gangster ini. Jika Baekji tidak segera memberikan uang yang diminta, nyawanya pun terancam. Dengan sangat berani pemuda ini datang sendiri ke sekolah Baekji. Humin menantang aliansi gangster yang dipimpin oleh Baekji ini untuk bertarung melawan sekolah mereka. Jika sekolah Humin menang, aliansi Baekji harus bubar. Berita bahwa sekolah mereka akan bertarung melawan aliansi gangster di kawasan mereka sudah disampaikan kepada seluruh siswa. Tentu saja siswa Bizar awalnya
merasa takut karena sekolah mereka akan melawan kumpulan sekolah lain yang bersatu. Baekjin pun juga sudah menyusun rencana dengan aliansi mereka untuk bertahan melawan Beezer. Humin yang awalnya sangat benci perkelahian, ia sekarang malah memberikan suara perlawanan kepada gangster itu. Humin juga tak henti-hentinya menunggu Si Eun sadar. Ibu Si Eun yang awalnya menghakimi Humin terlihat sudah mulai membaik dan meminta maaf kepada Humin, lalu mempersilahkan Humin untuk masuk melihat Si Eun. Dalam mimpinya, Si Eun bertemu dengan teman masa lalunya yang sudah menghancurkan hidupnya, dan tak lama setelah itu Si Eun sadar. Ternyata Si Eun hanya menderita syok di tubuhnya dan tidak ada cedera parah. Ia pun langsung menemui temannya yang sudah lama menunggu. Mereka pun tak menyangka kalau Si Eun malah mengajak mereka untuk menyelesaikan Baekji. Humin bersama teman-temannya sudah menyusun rencana untuk pertarungan melawan aliansi gangster itu. Si Eun sudah menyusun strategi untuk pertarungan ini. Langkah pertama adalah Si Eun meminta salah satu preman di sekolahnya untuk menyamar dan mengadu domba anggota aliansi ini. Mereka membongkar kejahatan aliansi itu yang sering mendapat uang haram sangat banyak namun tidak pernah terbuka ke anggotanya. Banyak dari anggota aliansi ini merasa hanya dimanfaatkan saja sehingga mereka memutuskan untuk membelot saja dari pertarungan. Saat hari pertarungan tiba, Humin masih menunggu teman-temannya dan saat Baekji sampai ke arena, ia sangat heran mengapa anggota yang datang sangat sedikit. Siswa SMA Beezer juga sudah mulai berkumpul. Bahkan preman ini yang awalnya sangat dibenci, kini juga akan ikut bertarung. Ini adalah untuk pertama kalinya sekolah Beezer akan bersatu walaupun sebelumnya mereka saling membenci. Sementara itu Si Eun memisahkan diri dan datang ke markas aliansi gangster itu untuk bertemu dengan wakil ketua aliansi yang sudah berkhianat dan orang itu sudah berjanji akan memberikan bukti kejahatan aliansi mereka kepada Si Eun. Pemuda ini malah dijebak wakil ketua aliansi gangster ini yang katanya akan membantu Si Eun membongkar kejahatan mereka. Si Eun menyesal dengan mudah saja ia percaya bahwa orang itu akan tobat. Sementara itu teman sekolahnya yang lain sudah bersiap akan bertarung. Tapi karena Si Eun tidak ada kabar, Juntae memutuskan untuk menyusul Si Eun dan siswa lainnya langsung menuju ke arena. Humin benar-benar bertekad untuk membubarkan aliansi gangster ini. Sebab perjanjiannya adalah jika SMA Beezer yang dipimpin Humin menang, aliansi ini akan bubar. Tapi jika SMA Beezer kalah, mereka harus bergabung ke aliansi dan menjadi budak di aliansi itu untuk berbuat kejahatan. Pertarungan pun langsung pecah dan Humin memimpin barisan terdepan. Baekji terlihat hanya menunggu dan tentu saja targetnya adalah Humin. Si Eun yang sempat disekap ternyata pura-pura pingsan dan saat orang yang menahannya lengah, Si Eun langsung menyerang. Juntae yang datang menjemput Si Eun juga tiba tepat waktu sehingga Si Eun bisa cepat menyusul ke arena. Perkelahian antara pemimpin aliansi dan juga Humin akhirnya dimulai. Humin tidak menyangka akan bertarung seperti ini dengan teman masa kecilnya. Terlihat Humin fokus menyerang di bagian lengan Baekji, tapi entah mengapa Humin malah tiba-tiba melemah. Di tengah perkelahian, pemuda ini entah mengapa malah mengendurkan serangan sehingga hampir saja Humin pingsan. Padahal awalnya Humin sangat mendominasi. Aliansi gangster ini pun merasa kalau mereka sudah menang sebab ketua SMA Beezer sudah kalah. Tapi salah satu petarung terkuat SMA Beezer datang dan Si Eun seorang diri akan melawan Baekji untuk menentang hasil pertarungan ini. Tentu saja Si Eun tidak akan membiarkan SMA mereka kalah dan harus jadi budak aliansi ini. Saat bertarung melawan Baekji, Si Eun terlihat fokus menyerang bagian kaki kiri Baekji. Setelah sebelumnya saat melawan Humin, lengan kiri Baekji sudah babak belur. Setelah membuat kaki kiri Baekji tak berdaya, entah mengapa lagi-lagi Si Eun malah mengendurkan serangannya juga, sama seperti yang dilakukan Humin tadi. Sekarang Si Eun yang tak berdaya, namun tiba-tiba Humin datang dan memberikan pukulan terkerasnya kepada Baekji. Alur pertarungan seperti ini ternyata sudah direncanakan oleh Humin dan Si Eun. Inilah cara terbaik untuk mengalahkan Baekji dengan cara menyerang secara bergantian dan SMA Beezer pun memenangkan pertarungan. Dengan hasil ini, aliansi gangster ini pun harus dibubarkan dan setelah kekalahannya, Baekji menghilang tanpa jejak. Setelah kondisi membaik, Si Eun juga mendapat kabar bahagia bahwa sahabatnya sudah sadar dari koma. Tak bisa berkata apapun, Suho hanya bisa memberikan selamat kepada Si Eun karena sudah mendapat teman baru. Situasi di antara mereka sangatlah begitu haru karena Si Eun sudah menunggu-nunggu momen ini. Namun akhir dari cerita ini harus ditutup dengan air mata karena Humin mendapat kabar bahwa Baekji meninggal dunia setelah sekian lama menghilang. Walaupun sudah bertarung dengan sangat keras, Humin tetap merasa kehilangan karena Baekji adalah teman masa kecilnya. Tapi, siapa yang sudah menghilangkan nyawa Baekji?